Demokrasi, ala-ala, saya terdiam saat seorang tokoh senior sebuah partai politik pengusung reformasi membicarakan topik demokrasi di media beberapa saat lalu, mengatakan gubernur yang saat itu menjabat tidak demokratis. Entah mengapa, darah saya mendidih. Saya bukan fans salah satu pihak termasuk sang gubernur yang saat itu sedang menjabat, tetapi saya tersengat kata-kata demokrasi yang ia usung, walaupun saya ini bukan politikus. Pergeseran demokrasi ala barat yang masuk ke Indonesia tanpa filter ini membuat saya terusik. One man one vote adalah hal yang dibanggakan oleh demokrasi ala barat, sayangnya ini ditelan mentah-mentah oleh bangsa Indonesia. DPR pun setuju saja. Saya masih mempertanyakan ini, mengapa? Karena, ini artinya, seorang bandar narkoba yang menyengsarakan banyak manusia suaranya sama dibanding seorang ilmuwan alim yang bekerja untuk kepentingan umat manusia. Seorang koruptor, suaranya, dalam pemilu sama dengan seorang pedagang kaki lima yang gigih bekerja menyambung hidup. Ustadz, gadungan, pemaki umat lain sama nilai suaranya dengan seorang ulama ahli surga yang santun dan mondok di pesantren. Bayangkan, kedua suara ini dinilai sama dan kita menerimanya. Demokrasi terpimpin Allah. Indonesia dahulu sebenarnya menurut saya lebih tepat. Yang tidak tepat adalah pemakai kekuasaannya yang dulu lebih otoriter. Walaupun begitu, sistem yang sekarang sudah telanjur ada. Menurut saya lebih baik dibiarkan berjalan. Pekerjaan rumah kita adalah memanfaatkan sistem yang ada secara maksimal. Saya berharap penjelasan saya ini bisa jadi pengingat bahwa demokrasi ala barat ada jeleknya dan ini belum ada solusinya. Itulah yang menjadi akar dari banyak masalah di negara barat hingga kini. Yang mereka miliki adalah kebebasan yang kebablasan. Sebab, semua orang punya hak yang serupa, dan hak individu diagungkan layaknya ayat di kitab suci. Betul, setiap individu punya hak, tetapi hak individu masih ada di bawah hak lain, yaitu hak masyarakat. Sebagai contoh, ada seorang individu yang punya keyakinan dan ingin menyebarkan agama dan keyakinannya. Lalu, speaker di tempat ibadahnya ia setel keras-keras. Di level itu, ia telah mengganggu orang lain. Apa yang ia lakukan salah karena ia memperdengarkan keyakinannya tanpa mempertimbangkan lingkungan sekitar. Suara keras ini akan mengganggu suasana di sekitarnya. Suara tersebut juga akan mengganggu jam istirahat komunitas yang tinggal di sekelilingnya. Maka, haknya harus kalah dengan hak masyarakat. Dia harus manut pada keputusan masyarakat. Kalau masyarakat tidak suka dan meminta dia mematikan speaker bersuara keras untuk penyebaran keyakinannya, ia tidak boleh abai. Tidak bisa mengatakan, haknya dirampas masyarakat lalu menuntut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Ini sama pula dengan hak individu seorang buruh. Bisnis itu berbeda pasar, berbeda produk, dan berbeda manajemen. Buruh memang punya standar kehidupan bulanan, mereka juga punya kalkulasi dengan skill plus ilmu, mereka dihargai dari gabungan skill, ilmu, dan job description ditambah dengan produk, manajemen, dan pasar produk perusahaannya, itu yang menentukan besaran gaji. Kita dalam sebulan, jumlah ini tidak bisa disamaratakan, besarannya berbeda antar buruh semua pabrik, industri, atau manufaktur, jumlahnya tidak bisa sama. Sekali lagi, mohon dipahami oleh para buruh yang membaca tulisan ini. Saat ini, pengusaha banyak yang diam saja di demo dan diprotes oleh buruhnya. Anda sah-sah saja berpendapat mereka kapitalis dan menyedot hak Anda. Begitukah pendapat Anda? Baik, bersikap jantanlah. Silakan mundur dari perusahaan. Jalan terbaik adalah buka-bukaan dengan manajemen dan lakukan tailoring. Jangan menuntut manajemen menyamakan pendapatan Anda dengan toko sebelah. Tiap perusahaan itu unik, tiap produk itu unik, dan tiap manajemen itu unik. Jadi, hak Anda harus disesuaikan dengan hak perusahaan. Jika Anda menuntut hak secara serampangan, perusahaan Anda bisa bubar. Jadi, Anda harus terus melihat dan mengukur hak perusahaan ada di atas hak individu, dengan catatan, jika manajemen bersikap terbuka, inilah yang membuat saya merasa demokrasi yang masuk ke Indonesia lewat LSM yang dibayar negara barat itu sebenarnya merupakan manuver politik. Akibatnya, kondisi Indonesia tampak kondisi seperti sekarang ini, kebablasan, yang lucu, hak asasi atau bahasa baratnya human right diagungkan lebih dari kitab suci saat ini. Oleh penggerak organisasi kemasyarakatan berideologi barat, posisi human right digambarkan seolah bisa lebih tinggi dari hak masyarakat. Bahkan yang membuat saya kesal lebih tinggi dari nation right. Bangsa Indonesia itu punya nation right yang bisa bubar gara-gara hak individu dituntut,
Contohnya, wacana pemerintah yang ingin meminta maaf atas tindakan penumpasan gerakan PKI. Ini sinting. Siapa yang membantai para ulama terlebih dahulu? Siapa yang membunuhi tokoh masyarakat? Siapa yang membunuhi tentara? Lalu, saat rakyat membalas, mereka dikatakan melanggar hak? Masa lalu itu lebih baik dimaafkan lalu ditutup rapat, bukan diungkit-ungkit. Penggiat HAM dunia, yang, katanya, kita contoh, seperti Inggris, Perancis, apalagi Amerika bisa menahan orang tanpa sidang di Guantanamo jika terindikasi, mengancam negara, ratusan orang ditangkap dan diinterogasi lebih dari 2 tahun baru dikeluarkan. Bahkan, Men in Black, atau NSA, National Security Agency, bisa mengebumikan, membunuh, orang yang dianggap mengancam negara Amerika dengan Black Operation, itulah yang namanya HAM. Ya, HAM-nya memang dilanggar, tetapi legal. Mengapa? Karena ada cakra lebih tinggi yaitu, nation right. Secara singkat, itulah sisi negatif sisi demokrasi ala barat yang diambil mentah-mentah oleh Indonesia. Ini akan semakin ngawur jika kita tidak mengambil sisi nation right-nya. Ya, di masa datang, bisa bubar bangsa ini. Saya yakin banyak yang tidak menyukai tulisan ini karena menohok buruh dan menohok orang-orang yang berupaya menyebarkan keyakinannya. Saya tidak bermaksud melakukan hal ini. Saya mohon maaf karena saya mendahulukan nation right di atas human right. Karena, saya ingin bangsa Indonesia dalam 200 tahun dan setelahnya masih ada, membesar, kuat, dan berdaulat. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa garda terdepan yang menentukan nation right, nation interest, dan mengawal nation right? Setiap individu punya hak, tetap, hak individu masih ada di bawah hak lain, yaitu hak masyarakat.